Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi tentang ketimpangan sosial. Sebelumnya saya jadi ingat dengan kata-kata pepatah yang satu ini, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Martino Ditirawan. Perkenalkan, nama saya Najla Nur Alfa Fairuz. Dan saya Auxilia Andirva Putri. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih ketimpangan sosial itu apa? Daripada penasaran, mending kita simak video yang berikut ini yuk. Jadi, ketimpangan sosial itu adalah keadaan yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Lalu yang kedua itu ada bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial yang pertama itu ada ketimpangan antar desa dan kota. Ketimpangan sosial yang terjadi antara desa dan kota ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi geografi dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan mata pencaharian masyarakat desa tidak memiliki banyak alternatif atau pilihan, seperti di perkotaan. Misalnya masyarakat desa yang tinggal di wilayah sekitaran pegunungan, mereka akan bekerja sebagai petani atau pedagang. Yang kedua, ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Dengan pendidikan, seorang individu dapat meningkatkan status sosial dan kesejahteraan hidupnya. Sayangnya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Selanjutnya, ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi, di antaranya tidak meratanya hasil pembangunan antar daerah, serta menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Selanjutnya ada ketimpangan persebaran aset di kalangan masyarakat. Aset dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kekayaan ini bisa berupa benda, yaitu bangunan, alat atau mesin produksi, uang tunai, dan sebagainya. Atau hak kuasa, yaitu hak paten, merek dagang, goodwill, dan sebagainya. Kepemilikan aset di antara badan-badan usaha di Indonesia masih sangat terpusat pada usaha skala besar. Padahal sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang ketiga ada faktor penyebab ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial di lingkungan masyarakat terjadi karena dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas diri seseorang menjadi satu di antara faktor internal. Ketimpangan sosial bisa muncul karena kemiskinan yang mengekang masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor ini biasanya terjadi karena adanya birokrasi atau aturan hukum negara yang mengekang masyarakat sehingga mereka kesusahan dalam mengembangkan dirinya. Selain faktor di atas, ketimpangan sosial dapat terjadi disebabkan beberapa faktor lain, yaitu kondisi demografi, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, perbedaan status sosial masyarakat, dan letak geografis. Yang keempat, ada dampak positif dan dampak negatif dari ketimpangan sosial. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya yang pertama itu mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, menimbulkan kecemburuan sosial. Yang kedua, adanya pembatasan hubungan sosial karena kedudukan seseorang dalam masyarakat. Yang ketiga, apabila terus dibiarkan akan berpengaruh terhadap terhambatnya pembangunan ekonomi suatu negara dan pertumbuhan ekonominya. Untuk mengatasi dampak-dampak yang tadi, di sini ada upaya ketimpangan sosial. Upaya mengatasi ketimpangan sosial yang pertama yaitu memperbaiki dan pemerataan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Yang kedua, meningkatkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan menambah jumlah tenaga medis. Yang ketiga, memberi pemberdayaan atau penyuluhan kesehatan pada masyarakat. Yang keempat, masyarakat diberi fasilitas kursus dan pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan yang kelima, pemerintah dan perusahaan memberikan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga. Kurang lebih
Seperti itu yang bisa kami jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.